Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masuk kembali ke materi kita pendidikan agama Islam dengan tema hakikat taubat. Pengertian taubat. Taubat artinya kembali. Orang yang bertaubat artinya dia kembali ke jalan yang benar. Menurut agama, setelah melakukan sesuatu perbuatan yang tercela. Menurut makna istilah, taubat adalah berhenti melakukan perbuatan maksiat, menyesali dosa yang sudah dilakukan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Adapun dalil taubat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat 8. Dalam surah yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Adapun dalil sunnahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata mar'atin. Artinya, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dan minta ampun kepadanya setiap hari 100 kali. Hukum taubat. Taubat hukumnya adalah wajib. Alasannya, yang pertama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan untuk bertaubat. Sedangkan perintah amar pada prinsipnya menunjukkan sesuatu yang wajib, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bermakna wajib. Karena tanda-tanda itu tidak ada, maka tobat hukumnya adalah wajib. Yang kedua, tidak ada orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Karena itu, maka tobat menjadi keharusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap keturunan Adam pasti berdosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang segera bertobat kepada Allah. Hadis Ibnu Majah. Adapun keutamaan taubat, yang pertama, Allah menyukai taubat dan orang-orang yang bertobat. Dalam hadis yang artinya, sesungguh Allah lebih gembira melihat taubat hambanya dibandingkan kegembiraan seseorang yang tiba-tiba menemukan kembali unta yang telah hilang di sebuah padang terbuka. Hadis Bukhari. Yang kedua, taubat sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman,
yang artinya hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, taubat menghapus kesalahan yang telah berlalu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis Ibnu Majah. Yang keempat, taubat mengubah catatan keburukan menjadi catatan amal soleh. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Surah Al-Furqan. Yang kelima, taubat mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, keberkahan atas keturunan dan harta. Dalam surah An-Nur ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, menumbuhkan kebun-kebun untukmu dan mengalirkan sungai-sungai untukmu. Yang keenam, taubat menahan datangnya azab dan musibah. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau bertaubat. Surah Al-Anfal ayat 33. Adapun syarat taubat yang diterima oleh Allah yang pertama adalah bertobat dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah saja. Taubat yang murni dan ikhlas ini disebut dengan taubatan nasuha. Yang kedua, menyesali kemaksiatan, merasa sedih dan takut akan siksa Allah akibat perbuatannya. Penyesalan seperti ini merupakan hakikat taubat. Rasulullah bersabda, penyesalan adalah taubat. Orang yang tidak menyesali perbuatan maksiatnya berarti dia rela terhadap perbuatan itu dan mungkin dia akan mengulanginya kembali. Yang ketiga, menghentikan perbuatan maksiat sesegera mungkin. Jika perbuatan tersebut melanggar hak-hak Allah, dia harus segera meninggalkannya dan memohon ampun atau beristighfar kepada Allah. Yang keempat, bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang. Kelima, bertobat dilaksanakan sebelum pintu tobat ditutup, yaitu sebelum datang ajal dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Firman Allah, tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Surah An-Nisa ayat 18. Nabi Muhammad bersabda, artinya barang siapa yang taubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Hadis Muslim. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, sekianlah materi yang dapat ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi hakikat taubat tadi bisa mengingatkan kita atau kita sebagai hamba Allah pasti pernah melaksanakan kesalahan. Kita bisa langsung melakukan taubatan nasuha kepada Allah sebelum ajal kita datang. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.